Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,18% ke angka 5.230. Di video ini saya menganalisa saham Adro, INDF dan beberapa saham yang terlihat naik hari ini. Berapa target kenaikan saham-saham ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TWR. Saham TWR per perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1050. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham TWR masih bergerak sideways dan terlihat masih berusaha untuk naik menembus resisten di EMA 50. Dan kenaikan hari ini membuat TWR berada tepat di garis EMA 50 ini, di harga 1050. Jadi beberapa kali jika kita lihat dalam 3 minggu terakhir ini berusaha break, masih gagal dan turun kembali menuju support di harga 1010. Di sekitar daerah sini. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat hari ini asing juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya saham TWR dalam 1 minggu ke depan layak untuk kita amati. Tapi untuk entry sebaiknya tunggu konfirmasi TWR berhasil break dari garis EMA 50 ini baru teman-teman entry. Jadi apabila dalam beberapa hari ke depan terkonfirmasi TWR berhasil break dari garis EMA 50 ini, teman-teman bisa entry dan sudah boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati garis resisten di harga 1150. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham di harga atas, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 1000, saham TWR masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini juga masih berada di atas garis EMA 150. Selanjutnya saya menganalisa saham BRPT. Hari ini BRPT ditutup naik 5% lebih ke harga 825. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik tinggi, secara tren BRPT saat ini masih bergerak downtrend. Dan penaikan hari ini sebenarnya masih wajar karena hampir 2 minggu terakhir ini BRPT sudah terus melanjutkan penurunan. Jadi kenaikan ini bisa saja hanya kenaikan sementara. Karena secara tren saat ini masih bergerak downtrend. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Dan dari data pergerakan asing itu terlihat hari ini asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya BRPT dalam 1 minggu ini masih ada peluang untuk naik menuju target berikutnya di harga 900. Sekaligus merupakan resisten saat ini. Dan jika saya lihat kenaikan hari ini lebih disebabkan karena ada berita bahwa pemilik BRPT melakukan buyback. Tapi berita ini benar atau enggak, kita harus tetap menunggu konfirmasi untuk data yang ada. Tapi jika kita lihat memang kenaikan ini masih wajar setelah penurunan dalam 2 minggu terakhir ini. Jadi untuk teman-teman yang hari ini telah berhasil membeli saham BRPT di sekitar daerah support di harga 800, sebaiknya take profit apabila terlihat BRPT mulai turun saat mendekati atau menyentuh harga 900. Dan untuk teman-teman memang ingin trading jangka menengah selama masih bertahan di atas harga 800, BRPT masih layak untuk di hold. Karena selama masih bertahan di atas harga 800 ini berarti BRPT dalam jangka pendek akan bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, setelah bertahan di atas daerah support ini mulai bergerak sideways dan ada peluang untuk naik kembali menembus resisten di harga 900. Jadi selama masih bertahan di atas harga 800 masih layak untuk di hold.
Berikutnya saya akan menganalisa saham INDF. Saham INDF pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 7.800. Bisa kita lihat di grafik, untuk jangka pendek 1 minggu terakhir ini INDF memang masih bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 7.850. Tapi untuk tren jangka menengah saat ini INDF masih bergerak uptrend. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah mempunyai saham ini di sekitar garis EMA 50 dan 150, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren saat ini masih bergerak uptrend. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu konfirmasi INDF berhasil break dari garis EMA 100 ini, baru teman-teman entry, karena apabila terkonfirmasi break, ada peluang untuk naik menuju target berikutnya di harga 8.500. Dan apabila tujuannya memang ingin trading jangka menengah, hold saja terus selama masih berada di atas garis EMA 150 ini. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham Adro. Hari ini Adro ditutup naik 3% lebih ke harga 1.250. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Adro mulai bergerak uptrend. Setelah berhasil break dari garis EMA 150. Saham Adro ini telah saya analisa 2 kali dalam 2 minggu terakhir ini. Pada saat itu Adro masih belum break dari garis EMA 150. Dan selalu saya menjelaskan tuh, amati sahamnya apabila berhasil break bisa entry karena akan mulai uptrend untuk jangka pendek. Dan saat ini Adro sudah mendekati target analisa di harga 1.300. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing terlihat hari ini asing juga melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat dalam 1 minggu ini saya melihat Adro masih berpotensi untuk naik menyentuh target di harga 1.300. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek dan melakukan take profit, bisa take profit apabila terlihat Adro mulai turun saat menyentuh harga 1.300 ini. Tapi apabila tujuannya memang ingin trading jangka menengah atau investasi pada saham ini, saran saya selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi jika kita lihat garis EMA 50 ini juga merupakan support yang lumayan kuat. Setiap kali Adro menyentuh daerah support ini selalu berhasil rebound. Dan saat ini garis EMA 50 sudah mulai naik dan berpeluang untuk berpotongan dengan garis EMA 150. Jadi apabila untuk trading jangka menengah atau jangka panjang, saya melihat Adro masih ada potensi untuk naik minimal ke harga 1.500. Jadi untuk jangka pendek bisa ke harga 1.300 dan untuk jangka menengah masih bisa mencapai target 1.500. Sedangkan untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham Adro ini, besok masih bisa entry apabila Adro masih melanjutkan kenaikan. Tapi untuk harga terbaik untuk kita entry, untuk saat ini teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 1.200 sampai 1.180. Jadi teman-teman bisa tunggu saham Adro terkena pullback sementara, menuju harga itu dan rebound, teman-teman bisa entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.